Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kita pada sidang skripsi kali ini yang mengangkat sistem monitoring dan kendali penyiraman lahan konservasi tanaman rempah di Botanical Smart Park SMA UII oleh Mahfud Mustofa Ahyar 2054111194. Sebelumnya, perkenalkanlah saya mengenalkan diri dulu. Biodata penulis, nama Mahfud Mustofa Ahyar, nomor induk mahasiswa 2054111194, program studi kelas K1 Informatika, alamat Bangkalan Sri Gading Sden Bantul, email mahfud.itm.a@gmail.com atau mahfud@smauyk.sch.id, dengan dosen pembimbing Dini Faktasari STMT, dosen penguji Pulut Suryani STMCS, Adi Kusjani STMO. Pada agenda kita pada sidang kali ini adalah yang pertama adalah nanti ada pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian, bahan atau data, peralatan, prosedur, dan pengumpulan data. Yang keempat adalah analisa dan perencanaan sistem. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem, meliputi demo sistem, gambar implementasi sistem, dengan saran dan kesimpulan. Baik, memasuki bab yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya terciptanya skripsi kali ini adalah SMA UII mengembangkan Botanical Smart Park yang membudidayakan salah satu produk unggulannya adalah tanaman jahe. Botanical Smart Park ini juga mempunyai luas yang cukup luas ya, 5.000 meter persegi, yang 6.000 meter persegi yang memerlukan waktu 2-3 jam untuk penyiraman manual tanpa memperhatikan parameter yang ada, misalnya kelembapan tanah. Nah, selanjutnya siswa pula mengalami kesusahan dalam melakukan pengambilan data terhadap penelitian, misalnya penelitian terhadap dampak kelembapan tanah terhadap perkembangan jahe ataupun tanaman yang lainnya. Selanjutnya adalah solusinya adalah sistem monitoring dan kendali penyiraman lahan konservasi rempah di Botanical Smart Park SMA UII Yogyakarta. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara sistem untuk membaca suhu, kelembapan tanah, dan kelembapan udara. Selanjutnya adalah bagaimana cara sistem untuk melakukan otomatisasi dalam pengendalian pompa air untuk penyiraman. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menyimpan serta memvisualisasikan data suhu, kelembapan tanah, dan kelembapan udara. Nah, ini penelitian ini digunakan untuk menggunakan perangkat kontrol yaitu Node MCUDFKit versi 3. Kemudian data yang diambil adalah nilai kelembapan udara, kelembapan tanah, dan suhu udara. Yang ketiga adalah data akan disimpan dan ditampilkan dalam bentuk grafik real time. Penelitian ini berdasarkan studi kasus yang dilaksanakan di Botanical Smart Park SMA Yogyakarta. Tujuan penelitian. Salah satu tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem monitoring dan kendali penyiraman lahan konservasi rempah di Botanical Smart Park SMA UII dengan node MCUDFKit menggunakan sensor suhu, sensor kelembapan tanah, dan udara, sehingga dapat menyimpan data guna penelitian lebih lanjut serta dapat melakukan modernisasi dalam bidang pertanian. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan ide kepada rekan-rekan untuk melakukan penelitian untuk mengembangkan atau memperbaiki penelitian ini. Manfaat penelitian ada 2 manfaat. Yang pertama adalah bagi SMA UII Yogyakarta adalah sebagai lembaga pemilik Botanical Smart Park, penelitian ini dapat membantu dalam mengefisienkan penyiraman tanaman serta mempunyai data kelembaban tanah yang disimpan di dalam server. Selanjutnya, bagi peneliti lain dapat menjadi referensi untuk dikembangkan lebih lanjut atau diterapkan pada objek yang lain. Bahas agenda yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Ada 5. Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Irfan Hedian Saputra dari Universitas Amikom yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Berbasis
Raspberry Pi dan Wi-Fi based wireless sensor network dengan protokol MQTT. Yang kedua adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahfud Mustofa Final Ayar dari STMIK Akakom, perwarupa sistem monitoring dan kendali muka air sungai. Yang ketiga adalah penelitian dari Rifki Nur Arifin dari Universitas Amikon, yaitu alat penyiraman tanaman cabai keriting otomatis di Dinas Pertanian Mujur menggunakan sensor kelembapan tanah berbasis Arduino. Yang keempat adalah Putri Ayu Wulandari, Universitas Bumi Gora, rancang bangun sistem penyiraman otomatis berbasis Internet of Things pada tanaman hias sirih gading. 5 penelitian yang dilakukan oleh Agus Ulinuha dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, sistem monitoring tanaman otomatis menggunakan node MCU sebagai pengendali. Yang ketiga, metode penelitian. Bahan atau kebutuhan masukan jaringan Wi-Fi memerlukan SSID untuk identitas nama jaringan Wi-Fi untuk terhubung, maka memerlukan input password. Yang kedua adalah suhu udara dan kelembapan udara relatif, yaitu variabel yang dapat dibaca oleh sensor DHT11. Kelembapan tanah, yaitu kondisi kelembapan tanah yang dapat dibaca oleh sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. 4. Bahan atau data kebutuhan proses. Yang pertama adalah node MCU ESP8266 mengirimkan suhu kelembapan udara dan kelembapan tanah menggunakan protokol MQTT melalui QUS0 dengan topik tertentu atau yang sering kita sebut dengan publish. Yang ketiga adalah server akan menerima data dari node MCU ESP8266 disimpan dalam database menampilkan grafik data. Nah, ini penyimpanannya menggunakan InfluxDB, time series database, dan grafiknya divisualisasikan menggunakan Grafana. Yang ke node selanjutnya adalah node MCU ESP8266 sebagai node pengendali, mensubscribe atau mengambil data kelembapan tanah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa melalui broker. Lalu, bahan atau data kebutuhan keluaran. Yang pertama adalah tampilan grafik real time suhu kelembapan udara dan kelembapan tanah. Yang kedua adalah kendali dari pompa air. Peralatan yang digunakan ada 2 jenis, yaitu peralatan lunak atau software dan peralatan keras atau hardware. Dapat dibaca di dalam PPT tersebut. Prosedur pengumpulan data kelembapan tanah dan suhu udara data kelembapan udara dan data suhu udara dibaca oleh sensor DHT11. Kelembapan tanah akan dibaca oleh sensor moisture sensor FC28 yang selanjutnya dikirim ke node MCU ke server menggunakan protokol MQTT dengan topik tertentu melalui QUS0. Server akan mengambil data dan menyimpan data tersebut ke database, selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Node MCU mengendali data kelembapan tanah dari server melalui protokol MQTT untuk menghidupkan atau mematikan pompa air. 4. Analisa perencanaan sistem. Nah, ini adalah gambaran dari nodenya adalah node server, ada node kontrol, ada node sensor. Seperti itu. Jadi ketika terjadi sensor akan membaca kelembapannya di sini kelembapan udara, kelembapan tanah, suhu udara, lalu akan dibaca oleh node sensor yang dikirimkan menggunakan Wi-Fi atau menggunakan jaringan internet yang akan diterima oleh protokol MQTT yang nantinya akan disimpan dan diolah ke InfluxDB dan Grafana untuk ditampilkan. Nah, sembari ini menampilkan dan menyimpan, node kontrol akan mengambil data dari MQTT ini sebagai brokernya yang mengambil data kelembapan tanah untuk memutuskan menghidupkan atau mematikan pompa. Nah, ini adalah rancang perangkat keras atau hardware di node sensor. Ini adalah rancangan perangkat keras untuk node kontrol. Ini adalah flowchart dari node sensor, yaitu sistem akan memulai, lalu akan terjadi inisialisasi input output. Selanjutnya sistem akan menghubungkan kepada Wi-Fi. Nah, akan terjadi percabangan, yaitu ketika gagal untuk terkoneksi maka akan mengulanginya lagi sampai nanti terkoneksi. Ketika sudah terkoneksi dengan Wi-Fi, maka sistem akan melakukan pengecekan koneksi dengan protokol MQTT server kita. Nah, ketika gagal maka akan mengulanginya proses lagi. Ketika berhasil maka baru akan melakukan pembacaan sensor yang selanjutnya dikirim menggunakan topik tertentu.
Begitu pula pada rancang perangkat lunak atau flowchart di node control. Nah, seperti yang tadi yang pertama akan ada inisialisasi input output terlebih dahulu, lalu koneksi WiFi, koneksi MQTT. Selanjutnya sistem akan mengambil data yang melakukan subscribe terhadap topik tertentu, yaitu topik buta kelembapan tanah. Nanti akan dilakukan subscribe tersebut. Lalu sistem akan melakukan percabangan seleksi ya. Jika nilai kelembaban tanah itu kurang dari sama dengan 60, maka akan mematikan pompa. Ketika lebih, maka akan menghidupkan pompa. Dan proses itu akan terus berlanjut. Nah, ini adalah skema untuk node server sendiri nanti ini adalah dilakukan di MQTT. Sebagai broker maka akan disubscribe oleh Python, program Python. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Dari program Python ini akan melakukan menyimpan data dari ketiga indikator ini akan disimpan di dalam InfluxDB. Di dalam DB nanti akan disimpan dan distemkan menggunakan tag NK sendiri. Lalu Grafana akan mengambil data dari InfluxDB dan untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini adalah rancang user interface-nya untuk input output di Grafana seperti itu. Implementasi sistem. Nah, ini ada pengimplementasiannya, ini adalah gambar pengimplementasiannya. Itu kita terapkan di pembibitan. Itu akan muncul grafiknya seperti itu. Secara keras antara ini node sensor dan ini adalah node control. Lalu kita akan berlanjut ke demo sistem. Baik, ini adalah sistem kita. Ya, itu ada lampu indikator, yang merah itu untuk indikator WiFi dan yang kuning untuk terkoneksi ke server MQTT. Nah, pada node sensor yang ada di bagian kiri, sisi kiri kita, itu nanti akan setiap 5 detik sekali akan mengambil data lalu mengirimkan ke MQTT, ke server MQTT. Selanjutnya di bagian kanan tadi, ada satu lampu indikator yang digunakan untuk melihat apakah pompa menyala atau tidak. Tadi sudah menyala dan sekarang sudah mati kembali. Jadi tunggu sebentar, nanti akan ketika lampu menyala itu sedang mengirim data ke server. Nah, itu mengirim data ke server menggunakan topik tertentu atau mempublishnya. Nah, sedangkan itu adalah tampilan di admin kami di server ya. Itu adalah tampilannya, ini adalah tampilan yang secara detail. Itu terjadi ada 3 grafik ya. Grafik yang pertama adalah dry home, itu adalah untuk kelembapan tanah. Kemudian ada temperatur relatif, yaitu untuk suhu udara, dan humidity relatif atau untuk kelembapan udara.
Nah, yang kita gunakan untuk melakukan indikasi penyiraman tanah itu ada di kelembapan tanah atau humidity. Nah, itu adalah grafiknya. Yang ada di sumbu X itu adalah indeks 0 sampai 100. Untuk kelembaban itu menggunakan persen. Kalau untuk suhu itu dalam satuan Celcius. Dan pada grafiknya yang sumbu Y itu adalah waktu yang berjalan. Ini adalah soal real time pada saat uji coba kami di Botanica Smart Park SMA UI Yogyakarta. Baik, begitu demo sistem kita pada kali ini. Demo sistem monitoring dan kendali penyiraman lahan konservasi tanaman rumpah di Botanical Smart Park SMA Yogyakarta. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kali ini adalah satu, terciptanya sebuah perwarupa sistem monitoring dan kendali penyiraman lahan konservasi tanaman rempah di Botanical Smart Park SMA Yogyakarta. Yang kedua adalah hasil pengujian yang dilakukan di kala siang, sore, malam, dan pagi dalam durasi 1 jam di setiap waktu dan dengan interval waktu 10 menit. Sistem dapat membaca nilai kelembapan udara, suhu, dan kelembapan tanah dengan baik. 3. Node control. Node control adalah mengendalikan pompa air berdasarkan nilai kelembapan tanah untuk menentukan suatu keputusan. 4 adalah sistem memerlukan resource komputer server yang baik untuk lancar monitoring. 5. Koneksi internet. Sistem memerlukan koneksi internet publik ataupun lokal yang baik pula. Yang terakhir adalah saran. Saran yang pertama adalah implementasi alat dapat dikembangkan dalam implementasi yang sesungguhnya dengan kapasitas pompa atau kontrol yang enterprise. 2. Sistem pakar. Pengambilan keputusan lebih baik menggunakan sistem pakar yang memperhatikan dari ketiga indikator tersebut. Karena pada penelitian ini baru menggunakan satu indikator. 3. Server. Server dapat diimplementasikan ke dalam server yang sesungguhnya sehingga dapat diakses oleh publik menggunakan internet. 4. User interface. Perlunya hak akses user interface untuk memonitoring dengan Grafana, yaitu adalah untuk membagi antara admin dan user. 4. Metode penyiraman. Perlunya riset yang lebih lanjut untuk memilih metode penyiraman. Nah, ini adalah galeri foto kita. Ini adalah pada saat pengujian. Pada saat ini adalah di Botanica Smart Park, footage di Botanica Smart Park. Ini juga footage di Botanica Smart Park di tanaman jahenya. Ini di tanaman jahe dan di lahan konservasi. Ini ada di lahan pembibitan yang belum tumbuh ya, masih dalam bibit benih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.